Bagaimana kabar hari ini tentang pembentukan tanah dan persebaran tanah. Tujuan pembelajarannya, dengan mempelajari pedosfer atau lapisan tanah, kita bisa mempunyai pemahaman lebih dalam lagi bagaimana seluk-beluk warna dari tanah itu sendiri. Nah, adik-adik, tanah sangat penting bagi kehidupan kita. Selain tempat untuk kita berpijak, tanah bermanfaat sebagai tempat aktivitas kita di atas bumi. Sebagai media berbagai budidaya tanaman ataupun ternak untuk memenuhi kebutuhan hidup kita. Oleh karena itu, sangat tepat jika kita selalu bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan karunia dan anugerah berupa tanah yang subur di bumi Indonesia, sehingga kita dapat mencukupi kebutuhan hidup dengan memanfaatkan bumi Indonesia. Baik adik-adik, tahukah adik-adik bagaimana proses pembentukan tanah dan bagaimana pemanfaatan untuk kehidupan? Nah, kita di sini akan mempelajari yang pertama itu pengertian pedosfer atau tanah. Tanah adalah kumpulan dari benda alam di permukaan bumi yang tersusun dari horizon-horizon, terdiri dari campuran udara dan merupakan media tumbuhnya tanaman. Proses pembentukan tanah. Proses pembentukan tanah diawali dari pelapukan batuan, baik pelapukan fisik maupun pelapukan kimia. Dari proses pelapukan ini, batuan akan menjadi lunak dan berubah komposisinya. Pada tahap ini, batuan yang lapuk belum dikatakan sebagai tanah, tetapi bahan tanah, karena masih menunjukkan struktur batuan induk. Proses pelapukan terus berlangsung sehingga akhirnya bahan induk tanah berubah menjadi tanah. Nah, proses pelapukan ini menjadi awal terbentuknya tanah, sehingga faktor yang mendorong pelapukan juga berperan dalam pembentukan tanah. Curah hujan dan sinar matahari berperan penting dalam proses pelapukan fisik. Kedua faktor tersebut merupakan komponen iklim, sehingga dapat disimpulkan bahwa salah satu faktor pembentuk tanah adalah iklim. Nah, kita akan masuk di faktor-faktor pembentukan tanah. Baik adik-adik, mungkin adik-adik tahu faktor-faktor apa saja pembentukan tanah. Yang pertama itu iklim. Faktor iklim yang berupa curah hujan dan temperatur menyebabkan reaksi kimia berjalan dengan cepat sehingga proses pelapukan pencucian berjalan cepat. Faktor yang kedua itu organisme. Unsur nitrogen dalam tanah dapat diikat mikroorganisme, baik hidup sendiri di dalam tanah maupun dalam bersimbiosis dengan tanaman. Sisa-sisa bahan organik yang tertinggal dari akar dan sisa-sisa rumput menyebabkan yang pertama, vegetasi hutan membentuk tanah hutan berwarna merah. Yang kedua, daerah yang didominasi vegetasi rumput membentuk tanah berwarna hitam. Faktor yang ketiga, bahan induk. Jenis batuan yang merupakan bahan induk pembentuk tanah meliputi batuan beku, batuan sedimen, dan batuan metamorf. Yang keempat, faktor topografi, meliputi kemiringan lereng dan dalamnya air tanah. Berpengaruh terhadap proses pembentukan tanah dengan cara berikut. Yang pertama itu mempengaruhi jumlah air hujan yang meresap. Yang kedua, mempengaruhi tinggi rendahnya erosi. Yang ketiga, mengarahkan tinggi rendahnya air berikut bahan-bahan terlarut di dalamnya.
Dan faktor kelima itu waktu. Waktu pembentuk tanah berbeda-beda. Misalnya, tanah yang berkembang dari batuan keras memerlukan waktu yang sangat lama untuk pembentukan tanah dibandingkan dengan tanah yang berbentuk dari batuan induk. Nah, berikutnya sifat fisik tanah. Sifat fisik tanah ada beberapa. Yang pertama itu tekstur, yang kedua itu struktur, yang ketiga konsistensi, yang keempat warna suhu, yang kelima legans, yang keenam permeabilitas, yang ketujuh porositas, dan yang kedelapan drainase tanah. Nah, kita akan membahas satu persatu sifat fisik tanah. Yang pertama itu tekstur tanah. Tekstur tanah adalah perbandingan relatif berbagai golongan besar partikel-partikel tanah dalam suatu massa tanah, terutama perbandingan fraksi-fraksi pasir, debu, dan lempung. Nah, tekstur pasir itu yang pertama rasanya kasar, sangat jelas. Yang keduanya itu tidak melekat. Yang ketiga tidak dapat dibentuk bola atau gundulan. Pasir berlempung itu yang pertama rasanya kasar, jelas, sedikit sekali melekat. Yang ketiga itu dapat membentuk bola yang mudah hancur. Berikutnya lempung berpasir. Yang pertama itu rasa kasar agak jelas, yang kedua agak melekat, yang ketiga dapat dibentuk bola mudah hancur. Sedangkan lempung rasanya kasar dan tidak licin. Yang kedua agak melekat. Yang ketiga itu dapat dibentuk bola agak tebu. Yang kedua itu struktur tanah. Susunan atau pengikatan butir-butir tanah membentuk agregat tanah dalam berbagai bentuk, ukuran, dan kemantapan. Adik-adik tahu tidak agregat tanah itu? Agregat tanah itu bongkahan tanah yang besar. Struktur tanah juga, contohnya itu pada lahan atau gurun, struktur tanah kurang atau tidak terbentuk karena butiran tanah bersifat tunggal atau tidak terikat satu sama lain. Struktur tanah antara lain berupa gumpalan atau remah gumpalan tanah. Yang ketiga, konsistensi tanah merupakan sifat fisik tanah yang menyatakan besar kecilnya gaya tanah atau mudah tidak tanah dipecah. Konsistensi tanah dapat adik-adik ketahui dengan mencoba memecahkan tanah tersebut. Apabila sulit dipecah, berarti bahwa tanah mempunyai konsistensi yang kuat. Warna tanah merupakan petunjuk untuk menentukan sifat. Kalau kita melihat adik-adik, tanah dapat kita mengamati warna tanah. Ada bermacam-macam warna tanah. Dan juga ada tanah yang ladang atau sawah berwarna coklat, merah, dan kuning. Yang kelima itu suhu tanah. Intensitas panas dalam tanah dengan satuan tertentu derajat Celcius, Fahrenheit, dan Kelvin itu suhu tanah. Sedangkan lenggas tanah merupakan besar kecilnya kelembapan suatu tanah. Yang ketujuh, udara tanah merupakan udara dalam tanah. Yang kedelapan, suhu tanah adalah temperatur atau suhu udara. Yang kesembilan, porositas tanah adalah cepat mudahnya tanah meresapkan air. Yang kesepuluh, drainase tanah adalah kemampuan tanah mengalirkan dan mengetuskan kelebihan air.
baik air tanah dalam maupun air permukaan. Istilah-istilah lain dalam pembahasan tanah. Yang pertama itu pH tanah adalah derajat keasaman larutan-larutan dalam tanah. Tinggi rendahnya derajat pH sangat dipengaruhi faktor-faktor pembentuk tanah dan kepekaan ion-ion hidrogen atau H+ dan hidroksi atau O- di dalam tanah. Semakin tinggi ion hidrogen dalam tanah, semakin tingkat keasaman tanah. pH tanah itu maksimalnya itu 7. pH-nya itu 7 tanah. Terus halum tanah merupakan tebal tipisnya lapisan tanah. Baik adik-adik, sekarang kita memasuki di horizon tanah atau profil tanah. Nah, horizon tanah atau lapisan tanah ini dibagi atas beberapa bagian. Yang pertama itu lapisan O. Lapisan O itu lapisan yang paling atas yang didominasi oleh bahan organik. Sebagian besar lapisan O terdiri atas humus atau bahan yang terkomposisi. Tebal lapisan ini berkisar 5 cm. Nah, ini perhatikan di gambar. Ini lapisan paling atas, ini lapisan O. Yang kedua itu lapisan tengah atau lapisan A atau topsoil. Lapisan A merupakan lapisan di bawah lapisan O. Lapisan topsoil berwarna lebih gelap. Lapisan ini terdiri atas campuran bahan organik dan bahan mineral. Selain itu, aktivitas biologi dan hewan maupun organisme seperti cacing tanah, Nematode atau jamur, dan dapat diketahui lapisan ini. Tebal lapisan ini berkisar 10 cm. Nah, lapisan A ini atau lapisan tengah ini itu lapisan sudah tercampur oleh bahan organik dan bahan mineral. Yang ketiga itu lapisan B. Lapisan B merupakan lapisan tanah di bagian tengah yang mudah tercuci oleh air, terutama jika ada tumbuhan di permukaannya berwarna kecoklatan atau kemerahan. Tebal lapisan ini sekitar 30 cm. Lapisan C atau subsoil. Lapisan C merupakan lapisan yang mengandung beberapa batuan yang belum mengalami proses pelapukan. Selain itu, lapisan ini kaya akan unsur besi, aluminium, dan senyawa mineral yang terikat oleh tanah liat. Tebal lapisan ini berkisar 45 cm. Terakhir, lapisan R. Itu lapisan yang paling bawah. Itu lapisan batuan induk. Lapisan R yaitu lapisan dasar dan merupakan lapisan paling dasar dan merupakan lapisan batuan induk yang sangat keras serta sulit digali oleh tangan. Contoh batuan dasar ini di lapisan R antara lain granit dan basalt. Nah, kita akan memasuki di persebaran tanah di Indonesia. Yang pertama itu tanah vulkanis terdiri dari beberapa. Yang pertama, tanah vulkanis itu tanah andosol. Proses terbentuknya tanah andosol ini dari abu vulkanis yang telah mengalami proses pelapukan. Ciri-cirinya warna kelabu hingga kuning, peka terhadap erosi dan sangat subur. Pemanfaatannya sebagai lahan pertanian, perkebunan, hutan pinus atau cemara. Persebarannya itu di Sumatera, Jawa, Bali, Lombok, Halmahera, Nusa Tenggara Barat, dan Sulawesi. Yang kedua itu tanah regosol. Terbentuknya itu dari endapan abu vulkanis baru yang memiliki butir kasar.
Ciri-cirinya itu berbutir kasar, berwarna kelabu hingga kekuningan, dan kadar bahan organiknya rendah. Pemanfaatannya untuk pertanian padi atau palawija, tebu dan kelapa. Persebarannya itu adik-adik di lereng gunung berapi, pantai, dan bukit pasir pantai yang meliputi Pulau Sumatera, Jawa, dan Nusa Tenggara. Itu tanah regosol. Selanjutnya tanah aluvial atau tanah endapan. Terbentuknya tanah hasil erosi atau lumpur dan pasir halus di daerah-daerah dataran rendah. Ciri-cirinya itu warna kelabu dan peka terhadap erosi. Pemanfaatannya sebagai bahan pertanian sawah dan palawija. Persebarannya itu di Sumatera, Jawa bagian utara, Halmahera, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Sulawesi, dan Papua bagian selatan. Nah, yang kedua itu tanah argonosol. Itu yang pertama itu tanah humus. Terbentuknya itu hasil dari pembusukan bahan-bahan organik. Ciri-cirinya itu warna kehitaman, mudah basah, mengandung bahan organik, sangat subur. Pemanfaatannya sebagai lahan pertanian. Persebarannya itu di Lampung, Jawa Tengah, bagian selatan, Kalimantan Selatan, dan Sulawesi Tenggara. Tanah gambut. Proses terbentuknya tanah gambut itu dari hasil pembusukan tumbuhan atau bahan organik di daerah yang selalu tergenang air atau rawa-rawa. Ciri-cirinya itu bersifat sangat asam, unsur hara rendah, hingga tidak subur. Pemanfaatannya itu untuk pertanian pasang surut. Contoh persebarannya itu di pantai timur Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Halmahera, Seram, Papua, pantai selatan. Tanah litosol atau tanah berbatu. Proses terbentuknya tanah litosol itu dari proses pelapukan batuan beku dan sedimen yang masih baru atau belum sempurna sehingga butirannya besar atau kasar. Ciri-cirinya itu tekstur tanahnya beraneka ragam dan pada umumnya berpasir, tak bertekstur, warna kandungan batu, kerikil, dan kesuburan bervariasi. Pemanfaatannya masih alang-alang, bisa untuk hutan. Persebarannya itu Jawa Tengah, Jawa Timur, Madura, Nusa Tenggara, Maluku, Sulawesi, dan Sumatera. Selanjutnya itu tanah podzol. Terbentuknya tanah podzol itu di daerah yang memiliki suhu rendah dan curah hujannya itu tinggi. Ciri-cirinya itu warna pucat, kandungan pasir kuarsa tinggi, sangat masam, peka terhadap erosi, kurang subur. Pemanfaatannya untuk pertanian palawija. Persebarannya itu di Kalimantan Tengah, Sumatera Utara, dan Papua. Sedangkan tanah latelit atau tanah merah. Proses terbentuknya itu tanah yang tercuci oleh air hujan hingga unsur hara telah hilang meresap dan mengalir ke dalam tanah. Ciri-cirinya itu warna coklat kemerah-merahan dan tidak subur. Pemanfaatannya untuk lahan pertanian. Persebarannya itu di Kalimantan Barat, Lampung, Banten, Sulawesi Tenggara. Selanjutnya itu tanah mergel. Terbentuknya tanah mergel itu dari hasil campuran pelarutan kapur, pasir, dan tanah liat karena peristiwa air hujan. Ciri-cirinya itu ciri-ciri dari tanah mergel ini tidak subur. Persebarannya itu di Yogyakarta, Priangan Selatan di Jawa Barat, Pegunungan Kendeng di Jawa Tengah, Kediri, Madiun, dan Nusa Tenggara. Sedangkan tanah terrarosa atau tanah kapur, proses terbentuknya itu dari pelapukan batu kapur.
Ciri-cirinya itu berwarna merah. Pemanfaatannya itu, meskipun kurang cocok dijadikan sebagai lahan pertanian, tetapi tanah ini ternyata baik untuk produksi minuman anggur. Persebarannya itu di Jawa, Nusa Tenggara, dan Maluku. Selanjutnya itu tanah regina atau tanah molisol. Terbentuknya tanah molisol ini dari proses batuan kapur di daerah yang memiliki curah hujan tinggi. Ciri-cirinya itu warna putih sampai hitam, miskin unsur hara. Pemanfaatannya itu untuk palawija hutan jati. Persebarannya itu di Gunung Kidul, Yogyakarta. Baik adik-adik, kita akan melanjutkan tentang tanah. Nah, tanah dalam bahasa Inggris adalah soil. Menurut Dr. Caib, tanah adalah suatu benda fisik yang berdimensi 3, yaitu terdiri dari lebar, panjang, dan dalam, merupakan bagian atas dari kulit bumi. Nah, sedangkan lahan dalam bahasa Inggrisnya itu land. Lahan adalah lingkungan fisik atau biotik yang berkaitan dengan daya dukungnya terhadap kehidupan dan kesejahteraan hidup manusia. Lingkungan fisik meliputi relief, topografi, iklim, atau tanah. Sedangkan lingkungan biotik meliputi hewan, tumbuhan, dan manusia. Jadi kesimpulannya, pengertian lahan lebih luas dari tanah. Nah, adik-adik coba perhatikan gambarnya itu. Lahan kritis itu lahan yang telah mengalami kerusakan secara fisik, kimia, dan biologis, ataupun lahan yang tidak mempunyai nilai ekonomis. Itu seperti itu. Contohnya tuh gambar tidak subur, miskin humus, tampaknya tuh kering. Hutan gundul, kebakaran hutan, tanah longsor. Nah, kerusakan tanah lainnya. Yang pertama itu kerusakan karena proses kimiawi air hujan. Yang kedua itu kerusakan karena proses mekanik air hujan. Yang ketiga itu kerusakan karena tanah longsor. Yang keempat kerusakan karena terkumpulnya garam di daerah perkaraan atau salinisasi. Yang terakhir itu kerusakan karena penjenuhan tanah oleh air. Baik adik-adik, Ibu akan menyimpulkan materi hari ini. Kesimpulannya itu, proses pembentukan tanah diawali dari pelapukan batuan, baik pelapukan fisik maupun pelapukan kimia. Dari proses pelapukan ini, batuan akan menjadi lunak dan berubah komposisinya. Pada tahap ini, batuan yang lapuk belum dikatakan sebagai tanah, tetapi sebagai bahan tanah, karena masih menunjukkan struktur batuan induk. Proses pelapukan tersebut berlangsung hingga akhirnya bahan induk tanah berubah menjadi tanah. Nah, adik-adik, kita perlu mensyukuri kepada Tuhan Yang Maha Esa karena telah menciptakan tanah. Nah, kita harus menjaga tanah ini dengan baik. Itulah materinya. Sampai di sini adik-adik. Minggu depan kita akan melanjutkan materi tentang konservasi lahan. Baik-baik. Selamat pagi adik-adik. Sampai jumpa.